Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan aku Stella Wijaya dalam renungan audio singkatku kali ini akan membawakan judul Kapan Punya Anak. Selamat mendengarkan. Kapan punya anak? Pertanyaan itu sering terdengar di telinga kita. Sebegitu pentingnya hal soal tentang punya anak atau belum, mungkin dianggap opini umum lebih penting daripada sudah punya rumah atau kendaraan atau pekerjaan atau belum. Seakan-akan punya anak adalah standar kita manusia untuk bisa jadi bahagia. Bahagia bila punya anak, begitu pemikiran intinya. Begitu juga dengan opini, baru bisa bahagia bila statusnya menikah, bila mapan, dan seterusnya. Topik pembicaraan ketika kumpul-kumpul pun selalu soal udah punya anak atau belum. Ya, dimaklumin aja kalau ada orang yang nanya-nanya atau mencecar terus begini. Mungkin tradisinya seperti itu di kebudayaan kita. Mereka adalah para orang-orang yang bisa dibilang tanda petik turut prihatin dengan kehidupan orang lain. Dan juga tanda petik turut memikirkan dan berharap orang yang digebrak-gebrak akan jadi bahagia karenanya. Setelah aku lebih masuk untuk merenungkan lebih mendalam lagi, aku pun menemukan bahwa punya anak bagi orang yang sudah menikah bukanlah keharusan, bukanlah kewajiban mutlak. Sebenarnya kan dalam gereja Katolik sebelum menikah ada kanonik, penyelidikan gitu ya. Diwawancara mau punya anak atau belum, sebenarnya harusnya kan selayaknya bagi pasangan yang menikah itu secara Katolik berniat sangat ingin mau punya anak ya. Sebenarnya setiap orang dalam hati kecilnya pasti merindukanlah keturunan sebagai ahli waris, sebagai penerus marga, sebagai teman sehari-hari yang mendampingi aktivitas segala sesuatunya kan. Tapi kalau misalnya ada alasan medis gitu, sudah berusaha tapi masih ada alasan medis, ya tidak apa-apa kalau misalnya sampai tidak punya anak. Jangan sampai merasa menyesal ataupun kecewa berlebihan ataupun jadi kepahitan gitu. Aku pun menemukan yang lain lagi. Poin berikutnya, bagi pasangan yang sudah menikah, seperti tadi yang aku bilang dan juga belum dikaruniai karena maaf kata ada banyak faktor yang bisa dilakukan kan. Memang ada sisi perlu perjuangannya, terus mengusahakan yang terbaik bila mau punya anak. Tapi tetap mengandalkan kuasa Tuhan yang utama, tidak mengandalkan diri sendiri. Tetap optimis. Berusaha yang terbaik bukan berarti tidak bersiap untuk menerima kemungkinan yang lain. Harus juga menyiapkan hati agar tidak kecewa dan kepahitan. Renunganku kali ini tidak menitik beratkan untuk memacu semangat bagi orang yang mau punya anak ya. Sorry, kali ini aku hanya memberikan perspektif. Hidup di dunia ini hanya persinggahan sementara dan hidup ini tidak berakhir di sini. Akan ada kelanjutan hidup yang kekal di surga. Jiwa kita kan bersifat kekal, tubuh kita ini fana ya. Bila sampai di suatu titik, misalnya ada sepasangan tidak punya anak pun, hal ini bukan berarti keadaan menyedihkan dan sama sekali tidak kasihan. Dan juga bukan berarti hidupmu disebut gagal. Bukan berarti hidupmu menjadi tidak berarti. Bukan juga ada pendapat yang bilang orangnya sial atau terkutuk. Tidak, sebenarnya mereka yang mengasihani diri sendiri itu yang bisa kena sial kalau mengatakan sesuatu hal negatif kepada orang lain, ya kan? Dan juga bukan berarti dunia akan berakhir atau kiamat kan? Ketika aku didekati Tuhan Yesus dan mendapat pencerahan untuk mengenalnya lebih dekat, aku malah berpikir, bingung mengapa orang memilih untuk menikah. Karena melayani Tuhan dengan total adalah kekayaan, kelimpahan, kebahagiaan tersendiri. Percaya deh, setelah kamu menjalani perjalanan iman dengan rasa yang memiliki, bukan mencari-cari lagi, betapa memiliki Tuhan telah mencakup segalanya. Misalnya, pun di
dunia fisik ini tidak bisa punya anak, nanti di surga juga bisa punya anak. Hal ini bukannya aku memastikan adanya SIX di surga itu, tapi kedalaman pengetahuan akan Allah melebihi segala-galanya. Tidak dapat terbayangkan oleh pikiran manusia biasa. Karena Tuhan sangat amat bersifat ingin menyenangkan hati manusia. Jadi kalau misalnya kita misalnya di surga, ntar dengan caranya yang kreatif, apa ada bapak-bapak, ada gimana, malah bisa jadi kita anggap anak sendiri. Padahal kita umurnya misalnya amit-amit misalnya meninggalnya masih muda gitu ya. Ya karena tingkat iman seorang itu sebenarnya nggak dinilai dari umur ya. Dan Tuhan itu bersikap adil. Keadilan Tuhan akan selalu dinyatakan. Apalagi bagi orang yang suka dibully, suka ditindas, suka diinjak-injak orang, suka dilecehkan dalam arti perkataan gitu ya. Seringkali orang yang biasa anggap baik adalah pilihan terbaik buat kita belum tentu merupakan yang baik dari yang paling baik buat diri kita sendiri, dan belum tentu adalah kehendak Tuhan atas diri kita. Rencana Tuhan, jalannya, pikirannya adalah selalu baik, sangat berbeda dengan kita manusia yang biasa mampu capai. Dengan anak atau tanpa anak, Tuhan tetap bisa berkarya dalam diri kita, keluarga kita. Malah Allah Roh Kudus bisa lebih sebebas-bebasnya berkarya karena kita tidak terikat waktu, tenaga, usaha mengasuh dan merawat anak. Konsep bahagia yang dimiliki Tuhan dan manusia itu jauh berbeda, percaya atau enggak? Mengapa manusia begitu mudahnya ketakutan nantinya tidak bahagia? Tuhan Yesus adalah Raja kebahagiaan. Minta saja ke Tuhan untuk hidup yang bahagia, berdoa bahagia di masa pensiun, di masa tua, dan lain-lain. Soal pandangan tentang sikap mengasihani diri sendiri atau mengasihani orang lain adalah ketidakbenaran di hadapan Allah. Hal ini sudah aku bahas cukup lengkap di judul renunganku Orang yang Kuat di renungan audio episode sebelumnya. Check it out ya. Diklik yang lain renungannya. Soal iri hati adalah suatu dari salah satu dosa pokok juga ya. Nanti akan aku tulis menyusul. Soal orang yang ngebully gitu. Seperti halnya kalau suatu masalah sudah terpecahkan, akan ada tantangan baru lagi. Kalau misalnya sudah punya anak pun, nanti juga akan ada lagi yang dicari-cari. Emang dasarnya punya mental ngebully orang itu ya susah. Akhir kata, tetaplah optimis dan terus berkarya bagi Tuhan. Ada suatu kutipan dari Peter's Morning Coffee sebagai penutup renungan aku. Sebagai berikut, kamu hidup bukan berdasarkan dari apa kata orang. Kamu akan terbebani dan menjadi sangat lelah saat ingin menjadi seperti orang yang lain inginkan. Jalanilah hidupmu dengan menjadi dirimu sendiri apa adanya. Renungan ini dibuat oleh Stella Jaya dari perenungan yang prosesnya yang panjang sih. Nulisnya sebenarnya gampang, tetapi proses permenungan dan perjalanan itu memang sangat tidak mudah. Tapi Tuhan Yesuslah yang memampukan aku untuk tetap berdiri teguh dan tetap optimis, cerah ceria menjalani hari. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Demikianlah renungan aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.